perlu saya membaca satu firman Allah. Karena di dalam kita mengenal agama Allah, tentu liwat daripada lidah-lidah para rasul atau lidah-lidah daripada para ulama-ulama yang telah sempat dan membuang waktu untuk menuntut ilmu-ilmu agama Islam. Allah Ta'ala bertanya di dalam Al-Quran pada dirinya, siapakah sebenarnya manusia yang paling bagus di dalam bercakap-cakap di bumi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tiga manusia yang mulia di sisi Allah. Satu, siapakah yang paling bagus dia bercakap di bumi ini? Siapakah yang paling nikmat didengar Allah ucapannya di bumi ini? Yaitu mereka yang mengajak sesama manusia untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amila salihah. Kemudian mereka bercakap, lalu mereka beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Lalu mereka berkata, kami ini orang muslim. Itu orang yang paling bahagia dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap orang-orang dahulu, sebelum mereka mengenal dirinya untuk diangkat menjadi rasul, mereka berusaha mencari jalan supaya dia diangkat oleh Allah menjadi hamba Allah yang bisa menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baluqya, salah seorang Banu Israel. Beliau mempunyai ayah yang hidupnya membimbing Bani Israel. Setelah lama beliau membimbing Bani Israel mencari kitab-kitab, membuka kitab-kitab terdahulu, ingin mengetahui siapakah yang datang nanti yang lebih hebat dan lebih sukses di dalam menyampaikan ajaran Allah. Dia buka, dia cari, ketemu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mencatat sifat-sifat Nabi. Dia kutip dari kitab-kitab, dia susun, lalu dia simpan di dalam satu peti besi. Selesai dia mencatat sifat-sifat Rasulullah yang membentuk al-akhlaqul karimah, yang kalau bercakap penuh tawaduk dan merendah diri, yang kalau berbuat baik tidak ada tandingannya di dalam amal solehnya, yang kalau di dalam rahmat dan kasih sayangnya jangan kepada manusia, hayawan pun dia tanamkan rasa cinta dan kasihnya. Semua dicatat di dalam bukunya, yang ditulis itu dia letakkan dan dia simpan di dalam peti besi. Dia kunci peti ini. Setelah lama meninggal beliau, diganti oleh anaknya untuk menjadi godi bagi Bani Israel yang bernama Baluqya. Satu kali waktu Baluqya menemui sesuatu masalah yang sulit untuk dipecahkan. Dia bertanya kepada ibunya, "Bu, saya melihat ada satu peti di sini." "Iya nak, itu peti ayahmu." "Mana kuncinya, Bu?" "Tidak ada kuncinya." Dipaksa dibuka. Kemudian dia membaca
ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia lihat sifat, peradaban, akhlak, ilmu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, beliau mengumpulkan semua Bani Israel, menceritakan tentang kedatangan Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Bani Israel merasa tidak percaya dan hendak membunuh Baluqyah. Ayahmu yang lebih alim daripada kamu tidak pernah menceritakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Membawa Baluqyah untuk meninggalkan negeri, hendak pergi mencari di mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Berjalan dia, naik gunung, turun gunung, liwat sungai, liwat lembah. Onak dan duri tidak menjadi halangan baginya. Menemui seekor ular yang sangat besar. Ular bersalam kepada Baluqyah, "Assalamualaikum." Baluqyah terkejut. Seekor ular mengucap salam. "Apa kamu ini ular betul apa? Jadi-jadian?" Si ular berkata, "Kami ular betul. Tidak ada jadi-jadian." Waman antagat, siapa yang mengajar engkau sehingga bisa bercakap ini? Antagani Allah, yang membawa saya bisa bercakap Allah, barakat nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan lagi dia, ketemu sebuah pulau, menemui satu makhluk yang di dalam pandangan dia, tangannya panjangnya sampai ke masyrik, yang kanan, yang kiri sampai ke maghrib. Manusia apa ini? Aku rajanya jin. Kenapa kau berada di sini? Aku diturunkan oleh Allah untuk mengajak kepada umat jin supaya percaya akan dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan lagi dia, ingin mencari di mana Nabi Muhammad itu. Ketemu seorang manusia. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Baluqyah, dari mana engkau tahu namaku Baluqyah?" "Aku Al-Khidir." "Aku tahu tujuanmu. Hendak engkau mencari Muhammad. Muhammad sekarang belum lagi wujud. Masih ribuan tahun baru dilahirkan di bumi. Tahukah engkau sekarang sudah sampai di mana berjalan?" "Tidak," kata Baluqyah. "Aku berjalan sehingga aku tidak tahu siang dan malam karena ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu." "Wahai Baluqyah, perjalananmu sekarang, jauhnya engkau dari ibumu yang kau tinggalkan dari negerimu, sudah lebih kurang 500 tahun perjalanan." Karena Baluqyah diberi umur oleh Allah 1000 tahun. Kalau orang sekarang heran kalau umur 1000 tahun. Kalau dulu biasa. Balegnya itu umur 250 tahun, itu baru baleg. Di zaman Imam Syafi'i, wanita itu balik kalau umur 15 tahun, 14 tahun. Sekarang 7 tahun sudah balik. 9 tahun sudah balik. Karena pengaruh keadaan zaman. Terpaksa dia diperintah oleh Al-Khidir, "Pulang aja, kembali ke negerimu. Kalau aku kembali tidak akan sampai dengan umur ini lagi. Tutup kedua matamu." Dia tutup kedua matanya. Tahu-tahu ada di depan ibunya. "La ilaha illallah. Bu, saya tadi pakai apa datang ke sini? Saya melihat engkau menumpang satu benda yang putih, bercahaya, berkilauan. Itu yang membawa engkau ada di depan ini." Begitulah kebesaran Allah
yang dia berikan kepada hambanya sebagai mukjizat untuk nabi-nabi dan keramat kepada orang-orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau menurut logika alam pikiran manusia tidak mungkin terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, wa idza qala lahu kun fayakun. Kalau dia mau sesuatu jadi, di saat itu juga akan terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala.